Baik pemirsa, emiten update kali ini terkait dengan komoditas perkebunan yaitu CPO, di mana harga CPO dinilai berpotensi terus mengalami penguatan dan menguji level hingga Rp2.700 Malaysia per metrik tonnya. Seminggu terakhir merupakan pekan yang baik untuk harga CPO. Pasalnya, harga CPO mencatat lonjakan yang signifikan. Pada Jumat akhir pekan lalu, harga CPO untuk kontrak pengiriman Oktober 2020 di Bursa Malaysia Derivatif telah berada di level Rp2.614 Malaysia per ton. Level tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Penguatan harga CPO ini seiring dengan sejumlah saham perkebunan yang menguat di awal pekan kemarin. Apakah ini mengindikasikan potensi menarik juga untuk emiten berbasis CPO di Bursa Efek Indonesia? Berbagai sumber iDaction. Ya, pemirsa, jika benar ada potensi harga CPO terus mengalami penguatan dan menguji level hingga Rp2.700 Malaysia per metrik tonnya, apa kabar dengan emiten-emiten perkebunan? Kami akan tampilkan informasi fundamental beberapa emiten berikut ini. Yang pertama kita akan cermati dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk dengan kode sahamnya CSRA. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bagaimana penutupan pada hari Senin kemarin mengalami penguatan hingga 24%, berada di posisi 296. Sementara kinerja year to date atau tahun berjalan sekitar 137% dan PE ratio 4,7 kali. Adapun net profit di sepanjang kuartal 1 2020 mencapai Rp32,5 miliar dengan market cap-nya mencapai Rp606,8 miliar. Itu dia dari CSRA, dan kita akan sampaikan infografik berikutnya terkait dengan PT Astra Agro Lestari Tbk dengan kode sahamnya AALI. Ya, kinerja pada penutupan kemarin masih bergerak positif 2,7%, berada di level 9.425. Adapun kinerja year to date mengalami tekanan atau kita lihat ini masih positif, maksud kami di posisi 35,33%. Dengan PE ratio sekitar 12,22 kali, net profit di kuartal 1 2020 Rp371 miliar dan market cap-nya Rp18,14 triliun. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hans. Ya, Pak Hans. Ya, kita akan analisis ini Pak, saham-saham berbasis perkebunan, ada CSRA, kemudian AALI yang kemarin juga mengalami kenaikan signifikan yang ditopang oleh pergerakan harga komoditasnya. Bagaimana kalau kita lihat bicara dari sisi sektornya dulu nih Pak Hans, menurut Anda memang ini momentum yang tepat juga untuk perkebunan mengalami kenaikan sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari harga CPO itu sudah bergerak naik terus ya. Jadi ini yang jadi poin yang cukup penting yang kita lihat gitu. Jadi dia itu udah 2020 sebelumnya sempat turun banyak ya gitu. Jadi terendahnya di 1946, kemudian angsur-angsur terus membaik ya harga CPO ini gitu. Baik. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya prospek yang besar menyebabkan CPO naik ini gitu sempat turun gitu di awal tahun karena pandemi Covid, tapi setelah itu mulai rebound lagi. Karena diperkirakan di September nanti Indonesia dan Malaysia ya itu akan mulai menerapkan B20 dan B30 gitu. Jadi ini akan menyebabkan demand CPO sendiri bergerak naik ke atas gitu. Nah, ini faktor yang cukup utama. Jadi kalau ada demand yang meningkat, harganya bergerak naik ke atas gitu. Yang kedua adalah penghapusan pajak ekspor dari Malaysia ya terhadap CPO gitu. Ini juga menjadi sentimen positif dari harga CPO sendiri gitu. Tetapi ada beberapa faktor lain yang harus kita cermati juga yang menyebabkan CPO akhir-akhir ini meningkat naik, yaitu mulai masuknya musim hujan ya di daerah produsen-produsen CPO seperti di Kalimantan gitu, bahkan terjadi banjir di sana gitu. Jadi ini Indonesia dengan Malaysia kalau hujan, kalau kita tahu kalau hujan itu produksi CPO-nya bergerak turun ke bawah, sehingga harga CPO-nya bergerak naik ke atas. Ini faktor yang menyebabkan akhir-akhir ini harga CPO bergerak naik ke atas. Kemudian kan ada 17 macam minyak nabati yang sejenis dengan CPO. Tapi CPO-nya adalah yang paling murah gitu. Saingan terdekatnya ada soybean, kemudian minyak bunga matahari dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu rata-rata juga mengalami peningkatan naik harga gitu. Jadi ini yang
yang menarik gitu. Nah kemudian CPO juga terbantu naik karena ada permintaan dari Tiongkok dan dari India yang bergerak naik ke atas gitu. Betul. Jadi Tiongkok sesudah relaksasi kemarin, permintaan CPO dia mulai naik, permintaan minyak CPO-nya naik gitu, sehingga dia bergerak naik ke atas gitu. Nah India ini konsumsi nomor 1 terbesar CPO dunia ya, nomor 1 India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 kan Tiongkok gitu, China ya. Jadi India juga demandnya bergerak naik ke atas. Jadi ini menyebabkan harga CPO dunia mayoritas mengalami peningkatan kenaikan. Gitu. Baik, Pak Hans, ini apakah juga diuntungkan di tanah air begitu, di mana juga sudah berhasil diciptakan bahan bakar yang memang murni berasal dari CPO atau sawit? Ya, memang menarik ya. Beberapa tahun lalu kita bicara bahwa minyak sawit ini kalau ditaruh di mesin dan di mobil cepat rusak mesinnya gitu. Tapi seiring perkembangan teknologi katanya hal itu udah nggak terjadi lagi gitu. Sehingga ini tentu bagus gitu. Yang kedua adalah memang harus kita ketahui bahwa minyak fosil ya, minyak tanah, gas itu terbatas jumlahnya dan kita ini tidak merupakan negara yang menghasilkan itu cukup banyak ya. Kita kan konsumsi sampai 1,5 juta barel, kita produksi cuma 800 ribuan gitu. Jadi kita ada import, kita produksi 700 ribuan ya, jadi kita import 800 ribuan gitu. Jadi memang kita harus berpikir tentang energi lain, yang lain ya salah satunya CPO gitu. Tapi memang kita harus hati-hati gitu karena tren energi itu arahnya bukan di ini lagi ya, bukan di minyak seperti ini, tapi akan masuk ke kendaraan listrik ya. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi itu lebih kita akan mengandalkan nikel dan timah ya, itu yang akan jadi tren ke depan untuk jangka yang lebih panjang ya. Baik, berarti memang dengan kondisi seperti ini, Pak Hans, apa yang bisa kita cermati dan analisis untuk Cisadane Sawit Raya Tbk yang kemarin mengalami penguatan hingga 24% dan juga Astra Agro Lestari 2,7%? Ya, CSRA kan sebenarnya perusahaan yang belum lama juga ya go public gitu ya. Jadi data fundamental yang saya kumpulkan memang nggak terlalu banyak atas emiten ini. Share-nya masih rendah 4,5-an kali ya kalau kita lihat price book value 1,06 gitu. Jadi relatif masih cukup murah perusahaan ini gitu. Dan tapi kalau kita lihat harga tertinggi saham ini secara teknikal itu ada di 745 gitu. Jadi ya potensi naik masih cukup besar di saham ini ya, tapi memang karena baru IPO jadi memang ya kita transaksinya juga nggak bisa terlalu besar di saham ini. Itu dia untuk CSRA. Bagaimana dengan AALI? Tadi sudah disampaikan kita koreksi untuk kinerja year to date itu justru masih melemah sekitar 35,33% ini Pak Hans. Masih oke tidak sih AALI bisa menjadi bagian dari portofolio para investor maupun traders? Ya, AALI kalau kita lihat perdagangannya, kalau kita setahun kan PR-nya mungkin 12 kalian ya gitu. Jadi ya PR yang cukup wajar untuk dia level sekarang ya, biasanya bisa sampai 15 kali, 16 kali ya untuk AALI gitu. Jadi masih cukup wajar harga AALI. Kalau kita lihat peer dia ya, yang lain-lain ya memang AALI menurut saya cukup bagus ya. Kemudian kalau kita lihat price book value dia saat ini 0,92 ya kurang lebih. Biasanya bisa 1,4, 1,5 gitu pergerakannya dari 1,3. Jadi upside potensi juga masih ada di saham AALI. Tapi kalau kita lihat saham AALI memang udah mulai naik ya, dari April itu dia mulai bergerak naik ya. Harga terendahnya kan di 4.140. Seiring dengan naiknya harga CPO, saham AALI ini adalah hampir sama persis dengan kenaikan harga CPO, terutama kontrak yang ada di Malaysia ya. Jadi kalau kita menganalisa perusahaan-perusahaan CPO ini, salah satu yang paling penting adalah memang melihat sektornya gitu. Kalau harga CPO dunia bergerak naik, mayoritas harga saham CPO juga bergerak naik ke atas. Baik Pak Hans, ini bisa menjadi pilihan bagi para investor untuk menyikapi perdagangan nanti pada saat pembukaan untuk sektor-sektor yang berbasis perkebunan seperti CSRA, AALI, atau Anda merekomendasikan emiten lain begitu yang di sektor yang sama? Karena juga kemarin sudah kita bahas, ada beberapa analis juga menyatakan sektor ini juga bisa menjadi pilihan investasi di perkebunan. Ya, kita pikir memang bisa jadi pilihan investasi kita ya, apalagi kalau kita lihat nanti di September B20, B30 diterapkan, demand CPO pasti bergerak naik ke atas gitu. Dan kalau kita perhatikan pemerintah ini cukup serius saat ini ya, jadi
pandemi COVID ini sangat memukul sektor real. Salah satu untuk mendorong sektor real naik itu adalah belanja pemerintah gitu. Jadi program-program pemerintah itu B20, B30 pasti akan berusaha didorong dan direalisasikan supaya belanja pemerintah naik, ekonomi bisa bergerak naik ke atas gitu. Nah, kalau kita lihat ya di awal pandemik itu orang langsung berbicara bahwa Indonesia terpukul. Kenapa? Karena ekspor kita ada dua komoditas andalan kita, yaitu batu bara dan CPO gitu. Nah, kita ekspor gedenya itu ada kedua negara, yaitu ada ke Tiongkok dan ke India gitu. Nah, dua negara ini kan awal-awal kasus pandemik kan lumayan parah ya gitu. Nah, itu sehingga memukul sekali dua industri ini gitu. Tapi seiring dengan selesainya Tiongkok kan berhasil menang dari pandemi COVID ya, biarpun ada kambuhan-kambuhan tapi dia berhasil menang. Nah, sekarang masalah besarnya ada di India gitu. India itu konsumsi minyaknya gede sekali untuk CPO. Nah, tetapi ekonomi India itu diperkirakan bisa minus 7% tahun 2020 gitu. Sehingga ini akan bisa mengganggu ya dimensi CPO ke depannya. Baik, itu dianalisis yang cukup menarik. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi juga ini bagi para investor maupun traders apabila mau pilih-pilih saham-saham yang berbasis perkebunan. Pak Hans, kita akan jeda dulu sebentar. Di segmen berikutnya kita akan hadirkan informasi yang menarik di mana ini pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan memprediksikan atau memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua minus hingga 4,3%. Kami akan segera kembali.